Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sebelumnya kami dari kelompok 6 dari Sistem Tenaga Elektrik ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar Effendi Arta dengan NIM 123130118. Perkenalkan, nama saya Lois Agung Firana Dongoran dengan NIM 123130049. Lalu saya Muhammad Taufik Rohman, NIM saya 121130096. dengan NIM 123130046. Saya Amang Prasetyo dengan NIM 123130126. Baik, pada kesempatan kali ini, izinkan kami mempresentasikan hasil perhitungan power flow menggunakan metode Gauss-Seidel pada sistem IEEE 30 bus. Fokus pembahasan kali ini, itu yang pertama ada hasil perhitungan, yang kedua ada analisis profil tegangan, yang ketiga ada aliran daya, yang keempat ada evaluasi, dan yang terakhir itu ada rekomendasi sistem tenaga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lois. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai hasil umum perhitungan. Yang pertama kita lihat, hasil konversi perhitungan metode Gauss-Seidel menghasilkan maksimum mismatch 0,000941 dengan jumlah iterasi 25. Nilai mismatch yang sangat kecil menunjukkan bahwa solusi sudah convergent dan stabil. Jumlah iterasi juga cukup efisien untuk sistem berukuran 30 bus. Lalu saya akan membahas mengenai analisis profil tegangan bus. Kita masuk ke dalam analisis tegangan. Tegangan tertinggi terjadi pada bus 11, yaitu 1082 PU, karena bus ini menyuplai reaktif hingga 21.364 megavar. Lalu ada tegangan terendah yang terdapat pada bus 30, yaitu 0,975 PU, yang merupakan bus ujung dengan beban yang cukup besar. Bus dengan tegangan di bawah 1 PU, di antara lain bus 26, 28, 29, dan juga 30. Hal ini menunjukkan adanya voltage drop, terutama di bagian ujung jaringan. Lalu pada slide yang keempat akan ada analisis beban dan pembangkitan. Untuk pembagian beban, beban terbesar terdapat di bus 5, yaitu 94,2 MW dan 19 megavar. Lalu ada beban signifikan lainnya berada di bus 8, 7, dan juga 21. Dari sisi pembangkitan, bus 1 sebagai slack bus membangkitkan hingga 245.886 MW. Daya reaktif terbesar disuplai oleh bus 11 dan bus 13, masing-masing 21.364 megavar dan 15.539 megavar. Kondisi ini berperan dalam menjaga profil tegangan agar tetap stabil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ada total daya sistem. Secara keseluruhan, total daya sistem terbagi menjadi 3, yaitu total beban, total pembangkitan, dan total injeksi reaktif. Masing-masing terdapat megawatt dan megavar. Untuk total beban tersendiri, yaitu ada 283,4 megawatt dan 126,2 megavar. Lalu total pembangkitan yaitu ada 300.061 megawatt dan 123.419 megavar. Dan yang ketiga, total injeksi reaktif terdapat 23,30 megavar. Dari ketiga tersebut, selisih antara pembangkitan dan beban menjadi rugi-rugi daya di saluran. Selanjutnya, yaitu ada analisis aliran daya atau line flow. Berikutnya kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu aliran daya. Aliran daya terbesar terjadi pada saluran 1 sampai 2 sebesar 166,94 megawatt. Lalu diikuti oleh saluran 1 sampai 3 sebesar 78.945 megawatt dan saluran 2 ke saluran 5 sebesar 79.686 megawatt. Saluran-saluran ini membawa arus besar karena terhubung langsung dengan generator utama di bus 1 dan pusat beban seperti bus 5. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, oleh Rafika Valenti. Dipersilakan. Selanjutnya adalah analisis rugi daya saluran.
Untuk kerugian daya terbesar terdapat pada saluran 1 kedua yaitu sebesar 4.810 MW dan rugi daya reaktif sebesar 8.566 MV. Rugi daya besar selanjutnya yaitu pada saluran 2 ke 5 sebesar 2.763 MW dan saluran 1 ke 3 sebesar 2.578 MW. Selanjutnya pada saluran 6 ke 28 memiliki rugi reaktif sangat besar sebesar 12.555 MV, menandakan bus 28 menyerap reaktif yang tinggi. Total rugi daya keseluruhan adalah untuk rugi daya aktif sebesar 16.661 MW dan untuk rugi daya reaktif sebesar 20.519 MV. Selanjutnya adalah area kritis. Terdapat dua area penting yang perlu mendapat perhatian khusus, yaitu pada bus 28 yang memiliki penyerapan reaktif besar dan tegangan rendah sebesar 0,989 PU dan pada bus 30 dengan tegangan paling rendah sebesar 0,975 PU dan beban tinggi. Keduanya menunjukkan area ujung jaringan yang memerlukan kompensasi daya reaktif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Among dipersilakan. Selanjutnya ada evaluasi sistem. Dari keseluruhan hasil perhitungan dapat disimpulkan beberapa poin evaluasi. Yang pertama itu ada kelebihan. Kelebihannya itu ada 3 poin. Yang poin pertama yaitu solusi konvergen dengan akurasi yang sangat tinggi. Yang kedua ada tegangan sebagian besar gas masih dalam batas aman. Yang ketiga, pembangkitan reaktif mampu menjaga kestabilan jaringan. Kemudian yang kedua itu ada kelemahan. Kelemahan itu terbagi jadi 3 poin juga. Yang pertama, terdapat beberapa bus dengan tegangan rendah. Yang kedua, rugi daya cukup besar terutama pada saluran utama. Yang ketiga itu ada penyerapan reaktif pada bus 28 dan penyebaran beban belum merata. Selanjutnya, agar performa sistem lebih optimal, ada beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan. Yang pertama, yaitu pemasangan kapasitor bank pada bus-bus dengan tegangan rendah seperti bus 26, 28, 29, dan 30. Yang kedua itu ada optimasi tap changer transformator di jalur 4 ke 12 dan 6 ke 9. Selanjutnya yang ketiga itu ada penguatan atau penggantian konduktor pada saluran 1 ke 2, 2 ke 5, dan 6 ke 28. Yang keempat ada pemasangan perangkat FACTS seperti STATCOM untuk kompensasi dinamis. Yang kelima ada redistribusi aliran daya agar beban tidak terlalu terpusat di saluran tertentu. Mungkin selanjutnya adalah kesimpulan secara keseluruhan dari hasil diskusi kami, hasil dari MATLAB yang kami kerjakan. Ada beberapa poin. Poin yang pertama itu ada metode Gauss-Seidel berhasil menyelesaikan aliran daya dengan sangat baik. Terus poin yang kedua itu ada tegangan rata-rata bus stabil, namun terdapat bus kritis yang memerlukan perbaikan. Poin yang ketiga itu ada rugi daya total mencapai 16.661 MW, menandakan perlunya optimasi sistem. Terus yang keempat itu ada kompensasi reaktif dan peningkatan kapasitas saluran dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas tegangan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Berikut merupakan hasil dari presentasi kami mengenai analisis aliran daya sistem IEEE 30 bus dengan metode Gauss-Seidel. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan gambaran terkait kondisi operasi sistem tenaga listrik. Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.